Hore, Berham dapat tiket gratis nonton lomba final tim sepak bola kesebelasan kesayangan Berham. Dapat dari mana, Berham? Bapak Benny kerja di perusahaan sponsor pertandingan bola itu. Jadi diberikan beberapa lembar tiket gratis. Hati-hati, jangan sampai terlibat perkelahian. Jaga diri baik-baik. Kira-kira teriakan apa yang dilontarkan oleh penonton untuk menambah semangat? Satu niat, satu tekad, satu semangat, atau kami haus gol kamu. Ngomong-ngomong, orang percaya juga berada dalam gelanggang pertandingan. Semuanya ikut lomba lari dan perhatikan teriakan penting ini. Ada anugerah Kristus, ada kemenangan Kristus. Terima kasih Papa sudah mengingatkan sahabat BDKA. Melalui firman Tuhan, kita bisa mendengarkan gema dari teriakan supporter sejati kita. Mari terimalah didikan Tuhan. Adik-adik, kita akan kembali belajar firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, sungguh kami mohon belas kasihan Tuhan, supaya ketika kami belajar firman Tuhan, Engkau menyatakan isi hati kami, dan kiranya Engkau sendiri yang mengubahkan hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah melakukan perbincangan yang mendalam dengan Petrus. Mengapakah Tuhan Yesus perlu melakukan perbincangan yang mendalam dengan Petrus? Karena Tuhan Yesus mau memulihkan Petrus yang telah 3 kali menyangkal Tuhan Yesus. Dan setelah perbincangan itu, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus bahwa Petrus di masa mudanya akan bebas pergi kemana saja yang dia mau. Tetapi nanti di masa tuanya, Petrus akan mengulurkan tangannya dan orang lain akan membawa dia ke tempat yang dia tidak inginkan. Adik-adik, sebenarnya apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ketika berkata kepada Petrus demikian? Apa kira-kira maksudnya? Maksudnya adalah bahwa nanti Petrus akan menjadi seorang martir yang mempermuliakan Tuhan dan dia akan sungguh-sungguh menjadi orang yang tidak menyangkal imannya, walaupun harus menghadapi kematian. Tetapi adik-adik, bagi Petrus, apakah arti perkataan pada waktu Tuhan Yesus mengucapkannya? Nah, untuk mengetahui itu, maka kita harus sedikit mengenal Petrus. Seperti apakah Petrus? Petrus adalah orang yang suka memimpin orang lain. Dia adalah orang yang suka menonjol, suka di garis depan. Dan memang dia telah diberikan kesempatan oleh Tuhan Yesus demikian. Tetapi nanti tidaklah demikian. Petrus harus belajar untuk merendahkan diri dan dia ada di baris belakang. Dia harus belajar untuk mau dipimpin oleh orang lain. Adik-adik, kira-kira ini mudahkah bagi Petrus? Ternyata tidak. Kira-kira ini tidak semudah kalau kita mengalami peristiwa seperti ini. Kita mengikut Tuhan, tapi ternyata kita merasa beban yang Tuhan berikan dalam hidup kita terasa menyesalkan. Kita merasa salib yang kita pikul terasa berat. Dan mungkin kita berkata, Tuhan mengapa begitu berat? Apakah Engkau tidak tahu kalau aku begitu kesusahan? Benarkah demikian? Tidak. Tuhan tahu apa yang dia kerjakan. Tuhan tahu mengatur segala sesuatu walaupun terasa sesak bagi kita. Tapi sebenarnya dia sedang melatih kita. Seperti juga dia sedang melatih Petrus agar Petrus maupun kita menjadi orang-orang yang setia mengikut Tuhan Yesus. Dan memang terbukti di dalam sejarah adik-adik, Petrus menjadi orang yang setia mengikut Tuhan Yesus. Mengapa? Karena dia adalah seorang yang martir. Karena dia adalah seorang yang akhirnya disalibkan dengan posisi kepala di bawah, kaki di atas. Kenapa? Karena dia tidak mau menyangkali imannya.
dan dia disalib demikian karena dia merasa tidak bisa dibandingkan dengan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus begitu agung sedangkan dia begitu berdosa. Hidup Petrus membuktikan bahwa dia adalah seorang yang setia mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan juga menginginkan kita untuk menjadi orang yang setia mengikut Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Itulah pelajaran pertama yang penting yang Tuhan mau kita pelajari dari Petrus. Adik-adik, ketika Petrus sedang berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus, ternyata ada yang mengikuti, yaitu Yohanes. Nah, ketika Petrus tahu bahwa Yohanes mengikuti mereka, maka Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah peran dari Yohanes itu nanti di kelak kemudian hari? Adik-adik, di sini Petrus menunjukkan ketidaksabarannya dan dia akhirnya mendapatkan teguran dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata bahwa sekalipun Tuhan Yesus berkata kepada Yohanes supaya dia tetap tinggal, tetap hidup sampai Tuhan Yesus datang, itu bukan urusan Petrus. Yang terpenting adalah Petrus harus menjadi pengikut Tuhan Yesus. Nah, perkataan Tuhan Yesus begitu jelas. Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan bahwa Yohanes tidak akan mati sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Tidak. Tetapi berita yang tersebar adalah bahwa Yohanes tidak akan mati sampai kedatangan Tuhan Yesus kembali. Ini tentu tidak benar. Walaupun tentu dalam aspek tertentu sampai batasan tertentu sebenarnya benar juga sih bahwa Yohanes itu hidup sampai Tuhan Yesus datang. Mengapa? Karena Yohaneslah yang menulis kitab Wahyu, di mana di dalam menulis kitab Wahyu itu Yohanes melihat Tuhan Yesus menampakkan diri. Adik-adik, peristiwa atau kitab dari Yohanes ini ditutup dengan peristiwa ini. Tetapi apakah semua hal tentang Tuhan Yesus sudah dicatat di dalam Injil Yohanes? Tidak, adik-adik. Bahkan kalau mau menuliskan kitab tidak cukup. Ada sebuah lagu yang mengatakan bahwa tinta sebanyak lautan pun tidak cukup untuk menuliskan kisah Tuhan, kasih Allah yang begitu besar. Tetapi apa yang dituliskan oleh Rasul Yohanes sudah cukup untuk membawa kita beriman kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itulah, biarlah kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dialah yang mempunyai rancangan yang indah, rancangan yang agung bagi kita. Dia yang menentukan kita bagi hormat dan kemuliaannya. Dan bila kita boleh hidup di dalamnya, sehingga kita sungguh-sungguh menjadikan hidup kita hidup yang mempermuliakan Tuhan. Kiranya petualangan kita boleh menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan. Engkau mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kami untuk membentuk kami, supaya kami boleh menjadi pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang setia. Dan biarlah kami boleh sungguh-sungguh Bapa menyerahkan hidup kami, karena Engkaulah yang mempunyai rancangan yang indah bagi kami, masa depan yang penuh harapan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Birham ingin memberikan persembahan buat misi ke Afrika. Setiap hari aku sudah hemat, tidak pernah jajan. Namun uang tabungan aku sangat sedikit. Tiap orang punya panggilan masing-masing. Yang penting kita sudah maksimal melayani. Jadi Tuhan mau terima persembahan ini. Tuhan tidak pernah butuh uang kita, namun Dia mau menerima. Setiap orang pasti mengalami kesulitan untuk melayani Tuhan. Banyak gangguan. Manusia sulit untuk menjaga pikiran. Minta anugerah Tuhan agar kita terpusat pada amanat yang sangat mengagumkan itu. Yakni sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Berarti utusan Yesus merupakan
wewenang ilahi yang dilengkapi kuasa ilahi. Yesus mengutus mereka dengan duta-duta perjanjian damai. Ini merupakan panggilan kita sebagai pelopor untuk memberikan undangan perkawinan. Karena itu, Berham bersama sahabat BDKA lainnya harus menyiapkan berita itu dengan membaca Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 dan 5. Semangat membaca ya!